Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agus Supriyata di sini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahaya lemak visceral bagi kesehatan tubuh kita. Jenis lemak dalam tubuh kita. Lemak di dalam tubuh kita dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, lemak visceral atau visceral fat, yaitu lemak yang berada dalam rongga perut dan yang menyelubungi organ-organ vital kita seperti jantung, hati, pankreas, ginjal, ya, paru-paru dan yang lainnya. Yang kedua adalah lemak subkutan atau subcutaneous fat, yaitu lemak yang berada di bawah kulit kita, ya, kulit perut, kulit tangan, kulit kaki dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah lemak yang mengalir dalam darah. Ada 3. Yang pertama triglycerida, yang kedua high density lipoprotein atau HDL, dan yang ketiganya adalah low density lipoprotein atau LDL. Nah, ini adalah tabel kondisi penyerta positif COVID-19 yang meninggal, ya, data secara nasional. Dari sini terlihat bahwa pasien positif COVID-19 yang meninggal itu dikarenakan mereka komorbid, ya. Apa itu komorbid? Komorbid itu membawa penyakit awal, ya, penyakit penyerta. Sebelum kena COVID dia sudah ada penyakit yang diderita. Nah, pas kena COVID jadi double penyakitnya, penyakit karena COVID dan penyakit yang sebelumnya. Nah, kebanyakan yang meninggal itu komorbid, ya, dan penyakit komorbidnya yang paling tinggi itu berdasarkan data diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, gangguan napas, kanker, gangguan imun, TBC, hamil, penyakit hati dan asma. Yang menarik dari data ini adalah ini ada 12 komorbid, ya, berdasarkan data dari pasien COVID yang meninggal. Nah, dari 12 jenis penyakit komorbid dari mereka itu 10 diantaranya itu penyakit yang disebabkan oleh lemak visceral, ya, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, ya, gangguan napas, kanker dan seterusnya, kecuali TBC dan hamil. Itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lemak visceral yang berlebih dalam tubuh kita. Ya. Ini data seputar COVID-19. Dampaknya hanya 3% menyebabkan kematian, 97%-nya sembuh. Yang 3% itu juga komorbid. Dan hampir 90% penyakit komorbid yang tadi ditampilkan dalam grafik rata-rata disebabkan oleh lemak visceral. Bahkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lemak visceral ini tanpa serangan COVID-19 pun sudah sangat mematikan. Di antaranya penyakit jantung dan stroke yang menurut WHO menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, melebihi kematian akibat perang sekalipun. Lalu kenapa orang lebih takut sama COVID-19 ini dan tidak peduli dengan bahaya lemak visceral ini? Padahal dialah pembunuh berbahaya yang sebenarnya. Baik, ini adalah gambar ginjal, hati, dan jantung, ya. Lemak visceral merusak setiap hari pada mereka. Kita bahas ginjal. Ginjal itu fungsinya kan menyaring air, ya. Menyaring air dalam tubuh, kemudian dibersihkan dari pengotor-pengotornya yang berupa logam berbahaya, kemudian bahan pewarna,
zat-zat kimia dan yang lainnya. Itu dipisahkan dari air, kemudian disimpan di dalam kandung kemih dan dibuang dalam bentuk air kencing. Air bersihnya kembali dialirkan masuk ke dalam tubuh. Nah, bentuk ginjal ini seperti kalau kita umpamakan seperti spons, ya, spons yang itu berisi pori-pori. Nah, pori-pori itulah yang kemudian menyaring air tersebut. Bayangkan kalau ginjal ini diselimuti oleh lemak visceral, oleh lemak, ya, maka pori-pori dari ginjal itu akan tertutupi oleh lemak. Akibatnya apa? Akibatnya ginjal tidak bisa lagi berfungsi sebagai filtrasi. Karena apa? Karena pori-porinya tersumbat oleh oleh lemak, ya. Maka kemudian dia tidak bisa menyaring air lagi. Akibatnya maka air tetap kotor, tidak bisa dibersihkan, dan ini bisa kemudian mengotori tubuh, ya, dan ini berbahaya, bisa keracunan. Kemudian yang keduanya juga akan terjadi penumpukan kotoran pada ginjal, dan ini akan menyebabkan batu ginjal, ya, dan batu ginjal ini bisa berpengaruh nanti ke saluran kemih, menekannya, dan bisa menyebabkan sulit kencing, ya, sulit buang air kecil. Ini harus dioperasi, ya, kalau sudah tidak bisa diobati. Dan ya kita tahulah operasi itu biayanya juga tinggi. Dan kalau berkelanjutan maka lama-lama ginjal ini akan rusak. Sehingga ya kalau rusak maka harus dioperasi, harus diamputasi, ya. Ini berbahaya. Nah, yang di bawahnya adalah gambar hati. Yang paling kiri ini hati yang sehat. Hati juga sama dengan ginjal, fungsinya untuk menyaring sebagai filtrasi, sebagai saringan. Cuman yang disaringnya darah. Darah itu dari arteri, ya, kemudian ke vena sebelum ke jantung masuk ke dalam hati, ya. Di dalam hati nanti darah ini pengotor-pengotornya dibersihkan, disaring. Darah yang bersihnya dikembalikan ke arteri, ya. Nah, pengotor-pengotornya ini nanti yang berguna bagi tubuh dia akan disimpan, kemudian yang tidak berguna akan dibuang. Nah, apa yang terjadi kalau pori-pori atau hati ini diselimuti oleh lemak dan pori-porinya itu tertutup oleh lemak? Yang terjadi adalah sama seperti kasus ginjal tadi, di mana hati ini tidak bisa lagi berfungsi sebagai saringan untuk darah. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah darah itu tidak bisa dibersihkan dari pengotor-pengotornya, racun-racun, kemudian zat warna, zat kimia, kemudian logam berbahaya, itu tidak bisa disaring. Dan ini nanti akan menyebabkan kita keracunan darah, ya. Tubuh ini akan keracunan. Biasanya kalau udah keracunan maka kulit itu warnanya kuning, ya. Kemudian mata juga berwarna kuning. Ini yang sering kita sebut penyakitnya hepatitis B. Itu karena hatinya itu sudah fatty liver. Fatty liver itu lubang-lubang dari hati yang berfungsi sebagai saringan itu tertutup oleh lemak, ya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus maka akan berlanjut menjadi sirosis. Sirosis itu kanker hati, di mana hatinya rusak, sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kalau sudah begini ya tidak bisa diperbaiki hati, tidak bisa disembuhkan. Harus diapakan? Diganti, ya. Bayangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan akibat dioperasi, proses operasi ini, penggantian hati ini. Wah, udah ratusan juta itu. Belum tentu berhasil. Ya, kalau gagal maka kita meninggal. Kalaupun berhasil maka duplikasi dari hati ini tidak bisa sebaik hati yang aslinya. Itu dia.
Kemudian di bawah hati itu ada pankreas. Kalau hatinya diselubungi lemak, pankreasnya juga sama. Ya, karena nggak jauh. Ya, kalau terjadi penumpukan lemak pada hati, maka akan terjadi juga penumpukan pada pankreas. Apa fungsi pankreas? Fungsi pankreas adalah salah satunya memproduksi insulin yang dibutuhkan untuk memecah gula, ya, sehingga gula menjadi ya energi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau lemak visceralnya terganggu bahkan rusak, maka produksi insulin juga akan terganggu, bahkan bisa jadi tidak bisa memproduksi insulin. Apa dampaknya? Dampaknya karena kita terus-menerus mengkonsumsi gula, maka gula yang ada tidak bisa dipecah dan akhirnya menjadi kelebihan gula dalam darah kita. Jadi kita menderita gula darah. Nah, dalam proses selanjutnya maka akan menjadi diabetes ya. Jadi diabetes ini kalau udah diabetes ya bahaya ya, bisa kita diamputasi kaki kita, jari kita. Nah, ini kan berapa biaya operasi tersebut? Karena kan busuk ya, harus dipotong. Nah, terus betapa ruginya kita kehilangan sebagian dari tubuh kita ya. Biayanya besar, kerugian akibat kehilangan sebagian dari tubuh kita. Ini dia, makanya kita harus sangat hati-hati terhadap lemak visceral ini. Nah, gambar yang paling kanan itu adalah gambar jantung yang diselimuti oleh lemak visceral. Apa dampaknya ketika jantung seperti ini? Dia sudah diselimuti oleh lemak seperti ini. Maka lemak itu kan tidak elastis. Harusnya jantung itu elastis karena fungsi dia memompa darah ya. Kembang kempis itu harus elastis. Akibat dari ada lemak yang tidak elastis ini sifatnya, maka beban jantung memompa darah menjadi berat. Ya, lama-lama akan terjadi pembengkakan pada jantung. Apa yang dimaksud pembengkakan jantung itu? Proses penebalan dari dinding kulit dari jantung tersebut. Padahal harusnya kulit atau dinding jantung itu haruslah tipis, ya tipis dan kuat dan elastis. Kalau terjadi penebalan itu seperti ya mudahnya kalau tangan kita dipakai kerja keras kemudian jadi kapalan, ya kapalan kulit dari tangan kita itu menebal. Nah, kurang lebih seperti itu, tidak elastis juga. Maka jantung menjadi lemah, ya kemampuan memompanya menjadi lemah dan bisa jadi gagal jantung. Ya, kalau lemah jantung aja bisa pakai ring ya, pakai ring. Nah, itu kalau pemasangan ring itu sudah satunya 45 juta itu. Ada teman saya dipasang 3 ring pada jantungnya karena lemah, 3 kali 45 juta, hampir 150 juta. Itu dari jantungnya. Kalau gagal jantung ya udah meninggal. Lalu apa dampaknya bagi seluruh tubuh? Bayangkan kalau jantung itu lemah, maka kemampuan dia memompa darah ke seluruh tubuh itu menjadi terhambat juga. Dan akibatnya suplai nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Ini bahaya. Bisa rusak organ-organ tubuh, ya kulit, otot dan sebagainya akibat tidak mendapatkan suplai makanan dan oksigen. Itu ya. Dari sini ngeri sekali ya. Bahaya lemak visceral ini bisa merusak organ-organ vital kita dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini stroke dan jantung pembunuh nomor 1 di dunia sampai saat ini. Bahkan WHO mengatakan orang yang meninggal akibat stroke dan jantung itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang yang terbunuh pada peperangan. Ini mengerikan sekali ya. Dan stroke dan jantung itu serangannya mendadak tanpa simptom.
Jadi yang meninggalnya pun dadakan. Ini juga terjadi pada adik saya ya. Itu meninggal ketika mengendarai motor ya, jatuh kemudian meninggal. Ini akibat serangan dadakan dari lemak visceral ini. Baik, tadi tentang jantung saya sudah jelaskan bagaimana lemak visceral jika menyelubungi jantung ini bisa menyebabkan pembengkakan, pelemahan dan gagal jantung. Ya. Sekarang bagaimana dengan stroke? Stroke itu ada dua penyebabnya. Pertama adalah karena darah tinggi. Nah, perlu dipahami bahwa darah tinggi juga penyebabnya adalah kandungan lemak di dalam darah yang terlalu tinggi yang menyebabkan terjadi pengentalan ya pada darah, dan ini menyebabkan darah tinggi. Nah, tekanan darah yang cukup tinggi ini bisa menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah di kepala ya. Nah, kalau terjadi pecah pembuluh darah di kepala, maka suplai nutrisi dan oksigen kepada saraf yang ada di kepala itu menjadi tidak bisa dilakukan ya. Inilah yang menyebabkan kemudian stroke. Kalau misalkan saraf yang di sebelah kiri yang rusak, maka tubuh yang sebelah kanan yang akan lumpuh. Dan jika saraf yang di sebelah kanan yang rusak, maka tubuh yang sebelah kiri yang akan lumpuh. Dan bagaimana kalau saraf yang menghubungkan ke neokortek yang rusak? Maka kita akan menjadi tidak ingat apapun. Kenapa? Karena neokortek itu tempat database kita. Informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman hidup, nama-nama, memori, semuanya disimpan di sana. Nah, ketika kemudian saraf tidak bisa menjangkau neokortek, maka akhirnya kita akan lupa tentang semuanya. Jangankan orang lain, anak kita sendiri mungkin namanya kita tidak ingat. Ya, mengerikan sekali. Ini stroke yang pertama disebabkan tekanan darah terlalu tinggi. Yang kedua disebabkan karena saluran darah yang ke otak itu tersumbat ya. Tersumbat oleh lemak. Lihat nih ya. Akibat penumpukan lemak pada dinding arteri, maka lubang arteri itu menjadi sempit. Ini menyebabkan sulit dilalui oleh darah dan bisa tersumbat bahkan ya. Darah tidak bisa mengalir sama sekali. Kalau ini terjadi sama ya. Suplai nutrisi dan oksigen ke dalam kepala, ke dalam otak itu akan terganggu. Akibatnya nanti saraf otak akan rusak ya, karena tidak mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen. Nah, kalau rusak sama seperti tadi ya. Kalau rusak sebelah kiri, maka bagian tubuh sebelah kanan kita akan lumpuh. Kalau saraf yang sebelah kanan itu yang rusak, maka anggota tubuh bagian kiri akan lumpuh. Kalau saraf yang ke neokortek yang rusak, maka kita akan lupa segalanya. Ya, mengerikan ya, mengerikan sekali. Makanya ya kita harus aware sekali terhadap kandungan lemak visceral dalam tubuh kita ini. Jangan sampai kemudian kita karena abai, karena lalai, kita mendapatkan serangan yang mendadak ya dari jantung dan stroke ini. Mengerikan. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana dampak terhadap organ lainnya? Jika lemak visceral ini menyelubungi paru-paru, maka ini akan menyebabkan gangguan pernapasan. Kita menjadi sesak napas dan juga akan menjadi mengorok ya. Kalau tidur kita jadi ngorok. Nah, sebenarnya ngorok sendiri ini harus ya ketika kita mendapatkan gangguan pernapasan akibat saluran pernapasannya tertutup oleh lemak.
Kita tahu kalau kita tidur itu maka badan kita ya akan mengalami relaksasi, termasuk itu saluran pernapasan. Mengendur ya organ pernapasannya. Nah, karena mengendor kalau ada lemak maka saluran pernapasan akan tertutup. Kalau tertutup maka oksigen nggak bisa masuk ke paru-paru, ini bisa menyebabkan kematian. Maka untuk mencegah itu otak memerintahkan kita untuk ngorok. Nah, dengan ngorok kemudian kita bangun ya. Kita bangun karena kaget gitu. Maka bangun kemudian rongga pernapasan menjadi melebar kembali. Akhirnya kita selamat. Bagus dong, ya enggak juga, karena akibat dari itu kita menjadi tidur itu nggak nyenyak, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Ini berakibat kualitas tidur kita nggak baik. Dan biasanya kalau orang yang ngorok itu dia mudah ngantuk di siang harinya. Ini kan menyebabkan kita menjadi tidak produktif ya. Kerja bentar ngantuk, nyupir ngantuk, bahkan ini bisa berbahaya kalau kita sedang nyupir tapi ngantuk. Nah, kalau pada alat reproduksi pria ini bisa menyebabkan impotensi dan sulit hamil. Kenapa? Kalau impotensi ya karena saluran yang menghubungkan dengan alat kelamin kita dengan saluran darahnya itu kalau tertutup oleh lemak, darah tidak bisa sampai ke alat kelamin kita. Ini menyebabkan tidak bisa berdiri alat kelamin kita ya. Ini impotensi. Kemudian juga kenapa bisa menyebabkan sulit hamil? Nah, kalau saluran sperma itu juga tertutup oleh lemak, maka sperma akan sulit keluar. Kalau sperma sulit keluar, ini bisa menyebabkan sulit membuahi sel telur dari pasangan kita. Dan ini menjadi tidak hamil tentunya ya. Kemudian pada usus menyebabkan terganggunya proses metabolisme tubuh. Karena apa? Karena si lemak itu semakin banyak yang menempel pada usus akan menekan usus. Akhirnya gerakan peristaltik dan meremas dari usus ini akan kemudian kurang maksimum atau bahkan menjadi tidak terjadi begitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya makanan yang ada di dalam usus itu atau sisa-sisa makanan menjadi tidak terdorong. Ini bahaya, proses metabolisme terganggu dan juga bisa terjadi pembusukan di dalam usus ya. Lemak dalam darah. Nah, ini digambarkan darah yang sehat ya. Darah yang sehat ini ada HDL-nya ada nih yang kuning ya. Kemudian trigliseridanya dilambangkan yang hijau ada 2 nih ya. Kemudian LDL-nya ada nih 2 nih yang warna orange. Yang merah-merah ini sel darah merah. Ya, sel darah merah banyak mengalir, kemudian HDL juga banyak mengalir. HDL itu nggak berbahaya ya, justru bermanfaat. Karena dia akan membawa lemak dari hati ke dalam darah ya, kemudian bisa dibuang. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan terus-menerus kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung lemak tinggi ya, terutama kandungan LDL dan trigliseridanya, maka lama-lama ini darah akan mengental dan akan sulit untuk mengalir. Kemudian sebagiannya akan mengendap menjadi lemak visceral di dalam arteri ya. Nah, lihat ini akhirnya akan menutupi arteri sehingga sel darah merah akan sulit. Nah, gambar aslinya seperti ini, lihat ya. Ini gambar asli arteri ya yang disobek, lihat ini. Ada penggumpalan atau penempelan lemak pada dinding arteri dalam. Nah, ini lihat gambar yang bulat-bulat ini di atas ada 4. Yang sehat itu harusnya kosong melompong begini sehingga darah itu akan lancar ya, seperti air yang melalui pipa yang baru. Tapi ketika dinding dari arteri dalam ini sudah ada penumpukan lemak, maka akan ada gangguan dalam aliran darah dan semakin banyak sampai hanya sedikit saja. Kalau sudah sampai seperti ini satu titik aja ya,
itu ya sudahlah, ini tinggal nunggu aja stroke itu atau gagal jantung itu terjadi. Mengerikan ya. Jadi kita harus aware lah. Kemudian penyakit lainnya yang disebabkan lemak berlebih ini, nah tadi kolesterol tinggi ya, susah tidur atau sleep apnea. Kemudian diabetes, stres, tekanan darah tinggi, batu ginjal, menstruasi, kanker, radang sendi atau artritis dan asma. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan karena kelebihan lemak di dalam tubuh kita, terutama lemak visceral, yaitu lemak yang menyelimuti rongga tubuh kita dan mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam tubuh kita. Cara mengetahui kandungan lemak tubuh kita. Bagaimana caranya mengetahui kandungan lemak tubuh kita? Jika lemak subkutan, itu bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, pemeriksaan dengan alat atau dengan melihat bentuk tubuh kita. Tapi untuk mengetahui kandungan lemak visceral, tidak bisa kita dengan melihat bentuk tubuh kita. Karena tubuh yang kurus pun bisa mengandung lemak visceral yang tinggi. Satu-satunya cara untuk mengetahui kandungan lemak visceral adalah dengan menggunakan alat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tubuh yang ada ya. Mulai dari bentuk tubuh yang atletis sampai yang obesitas. Bagian atas bentuk tubuh laki-laki, yang bawah perempuan. Nah, kalau yang ini masuk ke dalam kategori bentuk tubuh yang atletis. Kemudian yang ini normal. Ya. Kemudian kalau yang ini itu bentuk tubuh yang kelebihan lemak. Nah, kalau yang ini itu masuknya ke dalam obesitas ya. Obesitas lebih dari overweight. Untuk yang perempuannya, yang ini atletis, yang normal seperti ini, yang kelebihan lemak seperti ini, dan yang obesitas seperti ini. Kita mulai bisa ngaca nih. Kita lihat kira-kira bentuk tubuh kita masuk ke dalam kategori yang mana. Kalau masuk ke dalam kategori kelebihan lemak atau bahkan obesitas, hati-hati ya. Harus segera melakukan treatment fat program, pengurangan lemak. Ya tadi udah dijelaskan ya, lemak ini apalagi lemak visceral itu sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita dan yang menyebabkan berbagai macam penyakit yang serem-serem ya, tadi udah saya jelaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita kelebihan lemak? Ini penyebabnya adalah yang pertama karena proses penuaan. Kenapa kok proses penuaan? Karena ketika kita menua, utamanya 40 tahun ke atas lah ya, mulai 40 tahun. Kita lihat aja, tubuh mulai gemuk, perut buncit ya. Itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam tubuh kita. Harusnya nggak buncit, harusnya nggak gemuk. Nah, kenapa itu terjadi? Pertama, disebabkan karena otot kita secara kualitas dan kuantitas menurun. Ya. Otot kita itu kan salah satu fungsinya itu membakar lemak. Nah, karena kualitas dan kuantitasnya menurun, pada lemak itu terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita karena ada dalam makanan yang kita makan, maka kemampuan otot ini karena kualitas dan kuantitasnya menurun, berakibat kemampuan membakar lemaknya juga menurun. Akibatnya lemak yang masuk itu tidak bisa dibakar semuanya. Ya. Bahkan mungkin tidak terbakar karena kemampuan dari otot ini sudah tidak ada.
dan ini menyebabkan terjadi penumpukan lemak. Terjadi penumpukan lemak, kemudian ada yang disimpan di bawah kulit yang disebut dengan lemak subkutan ya. Salah satunya adalah di bawah kulit perut kita, akhirnya kita buncit. Ada yang disimpan di ruang-ruang kosong dan sebagiannya itu menyelimuti organ-organ tubuh kita. Inilah yang disebut dengan lemak visceral ya. Kemudian yang keduanya adalah sistem metabolisme kita yang menurun. Apa sih sistem metabolisme itu? Yaitu sistem yang ada pada tubuh kita untuk mengolah bahan makanan yang masuk. Ya, ini ada di dalam perut. Jadi bahan makanan yang masuk itu nanti dipecah oleh perut menjadi zat-zat yang kecil, ya, menjadi unsur-unsur yang kecil, nutrisi-nutrisi yang kemudian bisa diserap oleh tubuh. Untuk apa? Pertama untuk membangun tubuh ya, memperbaiki sel-sel yang rusak dan sebagainya. Nah, ketika sistem metabolisme ini menurun karena proses penuaan, maka akibatnya bahan makanan yang masuk itu tidak bisa diolah secara benar, sehingga tidak bisa diambil nutrisi-nutrisi yang ada di dalam bahan makanan yang masuk itu. Dan akibatnya nanti bagian-bagian tubuh yang memerlukan nutrisi tersebut menjadi tidak mendapatkannya ya, dan nanti bagian-bagian tubuh yang memerlukan nutrisi tersebut dia perlu tapi tidak ada suplai kepada dia, akhirnya dia akan menginformasikan kepada otak, otak, aku butuh ini tapi nggak ada nih gitu. Maka otak akan memerintahkan tubuh ini untuk memberikan asupan makanan lagi ya, makan. Mata melihat makanan jadi herang mata gitu, pengen mulu, atau kita menjadi lapar mulu. Lapar itu kan perintah dari otak kepada tubuh supaya tubuh memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Ya akibatnya terjadi penumpukan bahan makanan di dalam tubuh kita. Padahal bahan makanan yang sebelumnya aja masih belum diolah, belum diserap. Ini masuk lagi bahan makanan yang baru, terus begitu. Bayangkan lama-lama terjadi penumpukan bahan makanan, lama-lama terjadi penumpukan lemak. Ini akan mengakibatkan kita menjadi obesitas, ya, itu bahaya sekali. Ya. Kemudian yang keduanya karena pola makan yang salah. Seperti apa pola makan yang salah? Kita itu kalau makan, yang kita makan itu pengennya yang enak-enak mulu, bukan yang sehat, tapi yang enak kalau kita pilih makanan itu. Padahal sebagian besar makanan yang enak itu mengandung lemak yang tinggi, karena salah satu fungsi lemak di dalam makanan itu memberikan rasa lezat. Ya. Maka akibatnya karena kita cari-cari yang enak-enak mulu, bukan yang sehat, kita selalu mencari makanan yang berlemak. Akhirnya konsumsi makanan berlemak kita cukup tinggi, dan akhirnya ya itulah ya, terjadi obesitas, terjadi kelebihan lemak dalam tubuh kita, dan terjadi visceral lemak yang cukup tinggi. Yang keduanya adalah karena pola hidup yang salah. Seperti apa pola hidup yang salah? Ya jarang olahraga, ya, tidur mulu, malas bergerak. Itu ya, ini ya itu menyebabkan kita menjadi kurang gerak. Kalau kurang gerak ya otot akan menurun kualitasnya ya, kemudian tubuh juga tidak akan mampu membakar lemak dengan sempurna kalau ototnya menurun kualitasnya ya. Lalu bagaimana solusinya ya? Solusinya ya ini, pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas otot. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh. Yang ketiga, memperbaiki pola makan dan pola hidup. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus. Lalu apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan kebanyakan orang itu selama ini orang lebih fokus menangani akibat daripada penyebab. Contohnya, jantungnya diobati,
hepatitisnya diobati, darah tingginya diobati, diabetesnya diobati. Tapi penyebabnya lemak visceralnya diapain? Didiamkan. Ya, tidak diapa-apakan. Padahal lemak visceral itulah yang menyebabkan gagal atau lemah jantung, jantung bengkak, terjadinya hepatitis, terjadinya darah tinggi, terjadinya diabetes. Itu kan karena lemak ini. Karena lemak visceral ini. Kalau lemak visceralnya tidak diatasi itu seperti ini. Kita punya rumah ya, kemudian gentengnya atapnya bocor. Lalu hujan. Nah, akibat bocor, akhirnya air hujan masuk ke dalam rumah mengotori lantai. Nah, mengotori lantai itu yang diumpamakan menjadi munculnya berbagai macam penyakit. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Harusnya gentengnya diperbaiki. Gentengnya jangan sampai bocor dong. Ya. Supaya kalau hujan lagi ya nggak kotor lagi. Jadi yang pertama justru harus itu, gentengnya diperbaiki dulu, ditutup dulu ya. Lalu bersihkan lantainya. Itu yang benar. Kalau dibersihkan lantainya sementara gentengnya, atapnya tidak ditutup, tidak diperbaiki, itu nanti kalau hujan ya terjadi lagi. Ya kotor lantainya. Berarti ya. Jadi yang harus kita perbaiki justru pertama adalah membakar atau membersihkan organ-organ tubuh kita dan tubuh kita dari lemak visceral ini. Ya. Lalu setelah itu kalau ininya sudah diatasi sebenarnya otomatis nanti jantungnya ya, kemudian hatinya, ginjalnya, pankreasnya itu menjadi baik. Kalau itu sudah baik, ya hepatitis tidak akan ada, ya darah tinggi tidak akan ada, diabetes tidak akan ada, karena itu semua ada karena organ-organ yang tadi saya sebutkan itu terganggu atau gagal. Ya. Ingin tahu bagaimana caranya menghilangkan lemak visceral berlebih dalam tubuh kita? Nantikan kiriman video kami selanjutnya ya. Insya Allah kami akan kirim. Ingin mengukur kandungan lemak visceral dalam tubuh Anda? Silakan hubungi nomor WhatsApp ini ya untuk bikin janji. Nah ini dia. 0878 7705 6221. Apa? Tenang, pengecekan gratis tanpa biaya. Jangan ragu ya. Silakan buat janji. Sekian, terima kasih.